Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Aulia. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Elisa, Emma, Farin, dan Fauzia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kekuatan sosial, politik, ekonomi, aliran dalam agama Hindu, serta relasi umat Islam dan Hindu. Mata kuliah Pengenalan Agama-Agama Semester 7 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri. Baik, yang pertama yaitu kekuatan politik agama Hindu di dunia, Indonesia, dan Banyumas. Politik agama Hindu di dunia. Sejarah peradaban agama Hindu pada masa peradaban kuno tidak memiliki bukti yang kuat akan adanya sistem politik pada masa itu. Namun, menurut poin B, yang mengatakan bahwa adanya suatu peradaban yang berkembang pasti tidak akan terlepas dari sistem pemerintahan atau sistem politik. Untuk mengetahui sistem politik pada masa lampau dapat dilihat dari sistem pemerintahan di India kuno, yang mana pada masa itu peradaban India kuno berpegang teguh pada ajaran Hindu. Dari sejarah peradaban India kuno inilah sudah menggambarkan secara singkat bahwa suatu peradaban yang terdapat pemerintahannya, maka terdapat pula sistem politiknya. Kemudian sejarah politik Hindu di India kuno. Yang pertama yaitu periode awal Weda pada tahun 2000 sampai 600 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu era kemunduran politik Hindu pada tahun 543 sampai 185 sebelum Masehi. Lalu yang ketiga, era kebangkitan politik Hindu pada tahun 300 sebelum Masehi sampai 700 Masehi. Lalu politik Hindu di Indonesia. Politik Hindu di Indonesia yaitu diawali dengan persebaran ajaran Hindu yang dibawa oleh orang-orang India masuk ke Indonesia, yang mana dari sinilah awal kemunculan atau keberdiriannya kerajaan-kerajaan yang menganut ajaran Hindu. Nah, dari sini pula lah masyarakat Nusantara mulai diperkenalkan dengan sistem politik. Lalu politik di Banyumas. Politik di Banyumas dapat diawali oleh dari Kerajaan Tarumanegara, yang mana pada awalnya Kerajaan Tarumanegara berada di wilayah Jawa Barat. Karena Kerajaan Tarumanegara memiliki pengaruh sosial dan politik yang kuat, Kerajaan Tarumanegara mampu memperluas wilayah kekuasaannya. Salah satunya yaitu daerah perluasannya adalah Banyumas. Dari penyebaran kekuasaan wilayah ini, masyarakat Banyumas mulai mengenal ajaran Hindu dan mengenal sistem politik. Lalu selanjutnya adalah kekuatan sosial. Menurut ajaran Hindu, manusia merupakan makhluk Tuhan yang harus diakui keberadaannya dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Dalam ajaran Hindu, manusia dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama adalah Brahmana, kedua Ksatria, yang ketiga yaitu Waisya, dan yang keempat adalah Sudra. Brahmana sendiri merupakan suatu golongan bagi orang yang berprofesi sebagai penuntut atau ketua keagamaan agama Hindu. Yang kedua yaitu adalah Ksatria. Ksatria adalah golongan orang yang memiliki pengaruh tinggi, yaitu seperti pemerintah atau pemimpin. Yang ketiga adalah Waisya. Waisya adalah orang dengan profesi pedagang, baik pedagang barang ataupun pedagang jasa. Lalu yang keempat yaitu adalah Sudra. Sudra adalah golongan bagi orang-orang yang profesinya memiliki pekerjaan berat atau biasa dikenal adalah buruh. Kemudian dimensi sosial di Banyumas. Karena ajaran Hindu yang kuat menjadikan kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme yang mana semakin menjalar dan mengakar di wilayah Banyumas. Dari kepercayaan inilah tumbuh sebuah ritual-ritual atau kegiatan kebudayaan yang dilakukan secara rutin sesuai dengan kalender Jawa.
Contohnya yaitu seperti ritual ruat bumi, suran, penjemasan pusaka pada bulan Mulut, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Emma Ulfiatun Hasanah, NIM 18174020099. Saya akan menjelaskan mengenai kekuatan agama Hindu dalam dimensi ekonomi. Agama Hindu sendiri menganut kitab Veda, di mana dalam kitab Veda dijelaskan beberapa nilai-nilai penting dalam melaksanakan ekonomi, termasuk yang pertama yaitu rasional, kemudian kita harus kreatif, dan yaitu kita itu harus terus berinovasi ya untuk mengembangkan ekonomi kita. Selanjutnya juga ada nilai kerja keras, kerjasama, keselarasan, dan juga diiringi dengan sifat hemat dan dermawan, di mana dari keseluruhan nilai tersebut tentu saja membawa dampak baik dalam usaha kita. Kemudian pengaruh ekonomi dari agama Hindu sendiri, khususnya di daerah Banyumas, itu sangat terlihat sejak zaman kerajaan Tarumanegara, di mana sejak zaman tersebut berdiri juga kerajaan besar lainnya seperti Mataram, yang mana mereka itu saling bekerja sama untuk membuka jalur perdagangan di daerah Banyumas. Sehingga dengan ini para pedagang Cina dan juga pedagang yang lain, mereka itu saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah Banyumas. Dan jadi masyarakat yang dahulunya hanya bercocok tanam di daratan, akhirnya juga bisa mengembangkan profesi di laut seperti menjadi nelayan atau menjadi pemasok barang dan lain-lain. Nah, kemudian di Banyumas sendiri sampai saat ini masih ada lingkungan yang dimiliki oleh umat Hindu, khusus untuk umat Hindu, yaitu di Desa Klinting, Kecamatan Sumagede, Kabupaten Banyumas. Nah, di Desa Klinting sendiri mereka juga mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang menaungi umat Hindu. Nah, diharapkan dengan adanya lembaga pendidikan tersebut mampu mendidik masyarakat umat Hindu, sehingga kedepannya juga diharapkan menjadi agen perubahan dalam ekonomi masyarakat umat Hindu. Selain itu, di Banyumas juga memiliki lembaga yang khusus menaungi umat Hindu. Nah, lembaga di sini mereka menjadi pendorong dalam kerja ekonomi masyarakat umat Hindu. Selain itu, mereka juga menganut prinsip yaitu keterbukaan terhadap lembaga agama lain, sehingga diharapkan umat Hindu juga mampu berkolaborasi dengan agama lain untuk mendorong kegiatan ekonomi di wilayah Banyumas. Baik, selanjutnya saya juga akan menerangkan mengenai aliran-aliran di dalam agama Hindu. Nah, aliran yang umum terdapat ada 4. Yang pertama itu ada Waisnawa. Nah, aliran ini yaitu menganut kepercayaan khusus terhadap Dewa Wisnu. Yang nomor 2 yaitu ada aliran Saiwa. Nah, aliran ini mereka itu menganut kepercayaan khusus terhadap Dewa Siwa. Nah, mereka itu ibadahnya di kuil. Nah, mereka juga sangat berharap atau ibadahnya itu ingin menyatu dengan Dewa Siwa. Kemudian yang ketiga ada aliran Sakta. Aliran Sakta sendiri mereka itu menganut kepercayaan khusus terhadap Dewa Sakti atau Dewi, di mana mereka ini ibadahnya itu dengan menggunakan mantra-mantra atau sihir yang tujuannya yaitu untuk mengundang kekuatan-kekuatan yang mereka inginkan. Selanjutnya yang keempat ada aliran Semarta. Nah, aliran Semarta ini bisa dikatakan aliran yang liberal, yaitu tidak menganut sekte tertentu. Jadi mereka itu mengimani seluruh kekuatan dewa-dewi dalam agama Hindu, yaitu seperti Dewa Ganesha, kemudian Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Skanda. Nah, mereka mengimani keseluruhan di dalam kekuatan dewa-dewi agama Hindu. Terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya.
Ya, selain 4 aliran utama yang sudah dijelaskan tadi, masih terdapat sekte atau aliran lainnya yang muncul dalam keagamaan Hindu. Yang pertama ada Ayavasi. Ayavasi merupakan suatu aliran dalam keagamaan Hindu yang mana dalam aliran ini sistem kepercayaan monistis berdasarkan dharma dari India Selatan. Agama atau aliran Ayavasi ini berpusat pada ajaran Ayya Vaikundar. Yang kedua ada Valmiki. Valmiki merupakan aliran dalam Hinduisme yang mana dalam aliran ini itu memuja Begawan Walmiki yang dianggap sebagai leluhur dan dewa mereka. Adapun kitab sucinya yaitu Ramayana dan Yoga Vasista. Yang ketiga ada Eka Sarana Dharma. Aliran Eka Sarana Dharma ini merupakan aliran Hindu panentheistis yang dirintis oleh Srimanta Sankardeva pada abad ke-15. Aliran ini ibadahnya yaitu dengan memuji Tuhan secara berulang-ulang. Yang keempat ada Ganaptaya. Aliran Ganaptaya ini merupakan aliran dalam Hinduisme yang dikenalkan oleh Sri Morya Gosavi, dan aliran ini masyhur pada abad ke-17 dan 19. Aliran Ganaptaya ini memuja dewa Ganesha, yang mana dewa Ganesha ini dianggap sebagai Tuhan yang maha kuasa. Yang kelima ada Kapadi Sampradaya. Aliran ini merupakan tradisi Hinduisme yang dianut sebagian besar oleh ksatria di Gujarat. Dalam aliran ini yaitu memuja Dewa Rama, dan untuk populasi Kapadi Sampradaya itu lebih banyak di wilayah Kutch. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada agama Hindu Newa. Dikatakan sebagai aliran agama Hindu Newa karena dalam aliran ini itu penganutnya atau pengikutnya banyak dianut oleh masyarakat suku Newa di Nepal. Adapun ibadahnya yaitu dengan tarian sakral hingga hari raya. Yang ketujuh ada agama Hindu Nusantara. Agama Hindu Nusantara merupakan tradisi serta kepercayaan masyarakat Indonesia yang mana agama Hindu ini sudah mengalami alkulturasi dengan konsep-konsep Hindu India. Contohnya yaitu Hindu Jawa dan Hindu Bali. Yang kedelapan ada agama Hindu Swaminarayana, merupakan aliran yang dianut oleh sebagian besar orang Hindu Gujarat. Pengikut aliran ini yaitu memuja Dewa Wisnu. Yang ke-9 ada Sekte Bhakti. Aliran ini muncul sekitar 500 sebelum Masehi. Ajarannya yaitu pemujaan atau berbakti kepada dewa-dewa. Dalam aliran ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada Narada Bhakti Sutra, merupakan aliran yang masih tingkat rendah atau duniawi. Yang kedua yaitu Handilya Sutra, yaitu aliran yang sudah sempurna dan tulus pada Tuhan. Yang 10 ada Sekte Wisnu. Aliran ini merupakan aliran yang menekankan pemujaan kepada Dewa Wisnu, istrinya, dan avataranya. Ajarannya yaitu lebih memfokuskan pada tafsir teistik pada Vedanta seperti Venus Famin, Watapkari, dan Nimbaska. Ya, yang selanjutnya ada Sekte Sakti. Sekte Sakti ini sebenarnya masih masuk dalam aliran Siwa, yang mana dalam aliran ini itu sudah tidak menyembah Dewa Siwa lagi, melainkan saktinya dalam bentuk Durga. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada Pasupata, Kalamuka, Lingayas, dan Kapalika. Yang ke-12 ada Sekte Tantrayana. Sekte Tantrayana merupakan sekte di mana dalam aliran
tersebut itu pedomannya adalah kitab-kitab tantra. Ibadahnya yaitu dengan ritual dan membaca mantra-mantra. Ada 3 golongan manusia, yang mana dalam aliran ini itu golongan manusia dibagi berdasarkan spiritualnya. Yang pertama itu ada golongan pasu atau binatang makhluk. Yang kedua ada vira atau pahlawan. Yang ketiga ada diva atau dewa. Ya, materi yang selanjutnya yaitu mengenai relasi agama Hindu. Yang pertama, relasi umat Islam dan Hindu di dunia. Relasi umat Islam dan Hindu di dunia sejak dulu mengalami pasang dan surut, di mana umat Islam pernah berjaya di India. Mereka dihargai dan mendapatkan tempat yang layak serta hidup berdampingan dengan umat Hindu. Namun seiring berjalannya masa pemerintahan yang telah berganti, corak kepemimpinan negeri itu menjadikan umat Islam terkena dampaknya hingga pemerintah saat ini dikuasai oleh pemimpin Hindu, menjadikan agama Islam sebagai umat minoritas yang terkadang mendapatkan penempatan yang kurang baik di India. Hal ini menunjukkan relasi umat Islam dan Hindu dapat dikatakan cukup baik, namun beberapa kali mengalami konflik kekuasaan pemerintahan. Lalu yang kedua yaitu relasi umat Islam dan Hindu di Indonesia. Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Mengenai agama Hindu di Indonesia, pemeluk terbanyaknya yaitu berada di Bali. Salah satu contohnya yaitu ada sebuah komunitas Saren Buddha Keling yang ada di Bali, di mana terdapat umat Islam dan umat Hindu yang hidup berdampingan. Namun mereka sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai satu sama lain, sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara rukun tanpa adanya konflik. Dan yang terakhir yaitu relasi umat Islam dan Hindu yang ada di Banyumas. Di Banyumas sendiri umat Hindunya masih tergolong minoritas, namun ada salah satu desa yaitu Desa Klinting, Kecamatan Somegede, Kabupaten Banyumas yang terkenal dengan kebudayaan Hindunya, di mana di desa tersebut mayoritas masih memeluk agama Islam dan selebihnya yaitu memeluk agama Hindu. Sama halnya dengan di Bali, masyarakat Desa Klinting juga sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Jadi mereka tetap bisa bekerja sama dan bergotong royong dalam kegiatan sosial tanpa memandang agamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 6, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.